lagi, welcome back to the Maksum Family. Oke, lalu selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan menjadi produsen. Yang pertama aku share tentang kelebihannya dulu ya. Jadi kalau kita udah jadi produsen, kelebihannya tuh adalah kita tuh yang pertama bisa menentukan sistem bisnis sendiri. Karena kan kita lagi menjalankan memasarkan brand sendiri kan. Jadi kita bisa bikin sistem sendiri. Terus yang kedua bisa membuat produk sesuai dengan keinginan kita gitu loh, maksudnya selera kita gitu, karena kan itu produk kita sendiri gitu kan. Jadi kita bisa membuat produk yang sesuai dengan selera kita. Terus yang ketiga, kita tuh akan lebih semangat untuk membesarkan brand. Karena gimana ya, punya brand tuh kan kayak punya anak gitu kan. Jadi udah gitu kayak anak sendiri gitu, kayak punya anak yang lahir dari rahim sendiri gitu kan. Jadi kita lebih semangat gitu buat ngebesarinnya gitu, lebih hati-hati, lebih lebih mau berjuang gitu. Biasanya gitu kalau udah punya brand sendiri. Nah, yang keempat, kelebihan keempat adalah kita bisa mengatur harga pasar. Jadi mau harganya berapa di pasaran, kita tuh bisa mengatur itu gitu, karena kita kan bikin sendiri dan produknya jadi original punya kita sendiri. Mungkin di luar tuh nggak ada produk kayak gitu. Jadi kita akhirnya bisa menentukan harga pasar sendiri gitu. Lalu gimana nih kekurangannya jadi produsen? Nah, kekurangan dari produsen itu salah satunya adalah harus punya modal yang kuat. Jadi karena kan kalau misalnya kita produksinya sedikit-sedikit kan mungkin agak lumayan gitu kan. Kita beli bahan mentahnya tuh jadi sedikit-sedikit kan jadi lebih besar gitu kan HPP-nya nanti gitu. Jadi kan lebih mending kita bikin yang langsung dengan kuantiti yang jumlah banyak gitu. Nah, untuk kuantiti yang jumlah banyak kita harus punya modal yang kuat. Lalu yang kedua, kekurangannya adalah resiko kegagalannya juga besar gitu. Karena itu produk kan tidak ada di tempat lain gitu kan. Kita punya brand sendiri, kita jualin gitu kan, nggak ada di tempat lain karena kita itu adalah ciptaan kita sendiri. Jadi bisa diterima dan bisa juga tidak oleh market gitu. Jadi ada resiko kegagalan lebih besar gitu. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah kita tuh kalau jadi produsen tuh harus memikirkan proses produksi juga, memikirkan proses pemasaran juga. Pokoknya dari bisnis dari hulu sampai hilir gitu kita benar-benar harus bisa memikirkan detailnya gitu. Ini kecil kayaknya lagi rewel lagi. Nah, itu ya gitu. Itu kekurangan dari saat kita menjadi produsen gitu. Nah, oke. Ternyata kan jadi reseller dan jadi produsen itu udah ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Terus jadi gimana nih, mendingan jadi reseller atau jadi produsen? Karena dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau menurut saya lebih menyarankan untuk teman-teman yang benar-benar baru memulai bisnis jadi reseller dulu gitu. Kenapa harus jadi reseller? Karena gini, pada saat teman-teman jualin produk orang lain, pasti kan teman-teman belajar tentang pemasaran dong, belajar tentang strategi marketing dan lain-lainnya itu gitu kan, strategi marketing bisnis online gitu ya. Jadi teman-teman tuh akhirnya dengan menjual produk orang lain, teman-teman akhirnya tahu dulu nih gimana cara memasarkan suatu produk gitu, gimana supaya bikin produk itu laku, gimana caranya supaya produk itu terjual gitu, laris gitu kan. Belajar tentang launching produk gitu, belajar tentang Instagram marketing, TikTok marketing, WhatsApp marketing, semuanya pasti teman-teman belajar tentang pemasaran dulu. Nah, pada saat teman-teman sudah jago gitu ya, udah pintar buat memasarkan suatu produk, teman-teman baru boleh sedikit-sedikit gitu ya belajar tentang produksi barang gitu untuk menjadi produsen. Nah, pada saat teman-teman mungkin pada saat belajar tentang produksi barang, teman-teman masih jualin produk orang dulu nih gitu, masih jualin produk orang dulu. Habis itu mulai sambil belajar untuk produksi sendiri. Nah, pada saat sudah tahu gitu ya, pinter gitu ya, udah tahu ilmunya produksi barang sendiri, udah ngumpulin modal segala macam, baru teman-teman bikin produksi sendiri, bikin brand sendiri gitu ya. Nanti pada saat barangnya sudah jadi, sudah menjadi produsen, sudah membuat produk sendiri, teman-teman tuh udah nggak pusing lagi gimana cara memasarkannya, karena teman-teman udah tahu ilmunya
gitu, udah tahu caranya. Bahkan saran saya adalah pada saat teman-teman menjualkan produk orang lain, jualah produk yang teman-teman itu bakal suatu saat nanti teman-teman bakal produksi sendiri. Misalnya gini, aku itu passion aku tuh ada di makanan, aku tuh lebih suka jualan kue-kue gitu kan, atau lebih suka jualan cemilan-cemilan gitu kan. Berarti nanti teman-teman jualannya pada jadi reseller adalah menjadi reseller menjual produk makanan ringan gitu. Karena nanti teman-teman pada saat jadi produsen, pada saat ingin memasarkan produk sendiri gitu ya, teman-teman udah nggak capek-capek ngumpulin market lagi, karena marketnya sudah terbentuk dari pada saat teman-teman menjual produk orang lain. Dan kebetulan mungkin marketnya sama, dan antara pada saat teman-teman menjual produk orang lain dengan produk yang teman-teman udah produksi sendiri itu gitu. Jadi akhirnya teman-teman pada saat memasarkan tuh nggak pusing lagi gitu, nggak ribet nyari market lagi gitu. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, jadi reseller dulu. Banyak kok brand-brand produk-produk yang benar-benar punya merek sendiri dan sudah ada izin segala macam dan sudah berpengalaman, yang terpercaya gitu, banyak, termasuk Falisa. Kebetulan aku juga udah punya brand sendiri, brand busana muslimah yang namanya brandnya Falisa. Ini salah satu produk-produk yang aku jual, produk gamis. Teman-teman juga bisa jualin produk Falisa kalau mau belajar bisnis gitu. Ya mungkin nanti suatu saat teman-teman juga akan produksi sendiri busana muslimah. Aku nggak masalah gitu. Cuman untuk teman-teman yang mau belajar bisnis bisa juga dari jualin produk-produk busana muslimah kayak Falisa ini. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, tips bisnis kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Maaf ya kalau misalnya video kali ini kurang maksimal gitu, karena tadi aku juga ada si kecil yang ikutan dan ada suara-suara juga dari luar yang mungkin masuk ke dalam video gitu. Jadi mohon maaf, dan kalau ada kata-kata yang dari aku yang salah juga datangnya dari aku, dan aku juga mohon maaf. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, semangat terus, semoga sukses. Boleh kapan-kapan kalau kita mau diskusi, mau tanya-tanya, boleh DM ke Instagram aku @irmafalisa gitu. Sekalian follow juga ya gitu, jangan lupa. Boleh teman-teman nanti chat aku di DM, insya Allah aku bakal jawab gitu. Dan jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe channel The Maksum Family. Share sebanyak-banyaknya video ini kalau teman-teman merasa bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, di sosial media teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini bermanfaat, terus habis itu teman-teman share, terus bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Teman-teman insya Allah juga dapat pahala dari sharing kebaikan. Oke, gitu aja. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.